Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pak Anwar berharap mudah-mudahan kalian selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai teks laporan percobaan. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai pengertian teks laporan percobaan, kemudian informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini akan dilanjutkan Pak Anwar dengan menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Anak-anak, coba kalian perhatikan dalam informasi teks laporan percobaan itu meliputi apa judul laporan percobaan tersebut. Di buku kalian bisa melihat ya, apa objek laporan percobaan tersebut, apa judulnya ya, judul laporan itu apa, kemudian apa objek laporan percobaan itu. Misalkan kalian mengadakan percobaan mengenai jenis kulit pada tumbuhan atau pada buah mangga, misalkan objek laporannya seperti itu. Atau mungkin kalian mengadakan percobaan mengenai pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Alat apa saja yang kalian butuhkan, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut, siapa pelakunya, perorangan, kelompok, mengapa percobaan itu dilakukan, mengapa kamu melakukan percobaan itu, untuk apa ya, apa alasannya, kapan laporan itu dilaksanakan, di mana, dan yang terakhir adalah bagaimana. Itulah isi dalam laporan percobaan itu, urutannya seperti ini. Oke, dilanjutkan Pak Anwar. Berikutnya adalah informasi dalam laporan. Caranya adalah: 1. Bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Di buku pelajaran kalian sudah ada. Nah, setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut, ingat unsur. Dulu di kelas 8 kita membicarakan mengenai berita. Ada dalam isi berita itu ada istilahnya adik Simba, atau disingkat dengan singkatan dalam bahasa Inggris itu 5W1H. 5W1H. Kalau adik Simba itu A apa, berarti what, di mana, where, kapan, when, kemudian Simba siapa, who, mengapa, why, kemudian yang terakhir bagaimana atau how. Jadi kalau kita ingin mengetahui informasi dalam laporan, kita tidak bisa lepas dari petunjuk ini, 5W1H, atau akronim lainnya adalah adik Simba. Di kelas 8 dulu kalian masih ingat mengenai isi daripada sebuah berita. Yang nomor 3, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Simpulannya apa? Tadi misalnya kan, pengaruh pupuk kandang terhadap tanaman jagung. Simpulannya apa? Oh, pupuk kandang itu berpengaruh sangat baik terhadap perkembangan pertumbuhan tanaman jagung. Yang keempat, pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya. Nah, ini di buku kalian, coba kalian perhatikan ya. Contoh 1, contoh 2 ini tentang Venus, yang nomor 2 tentang kelelawar, kemudian ini laporan kehidupan di Antartika. Nah, manakah informasi yang lebih jelas? Manakah informasi yang lebih lengkap? Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? Ya, manakah informasi yang lebih jelas? Apakah yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Tentunya laporan jelas itu yang nomor
berapa? Nomor 3. Manakah informasi yang lengkap? Nah, kalau lengkap jelas juga nomor 3. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan lengkap? Iya. Kalau laporan itu lengkap, tentunya akan memberikan kejelasan dalam laporan tersebut. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Iya. Kalau laporan itu urutannya baik, tentunya juga akan apa? Memberikan kejelasan terhadap informasi tersebut. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan? Jelas. Kalau bahasa laporan percobaan itu tentunya harus menggunakan bahasa yang baku sehingga mudah untuk dipahami. Nah, anak-anak, ini ini ya, struktur teks laporan itu ada istilahnya apa? Umum, klasifikasi, menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum, uraiannya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan alat, perilaku alamiah, dan lain-lain. Kemudian sistematikanya, ingat, sistematika 1 judul, kamu lihat di bukumu ya. Yang pertama adalah judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan alat, langkah, hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Ada di buku kalian coba. Nah, dari sisi kebahasaannya, laporan percobaan itu paling tidak ada ini, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik, menggunakan kata tugas, hubungan logis, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu berkaitan dengan objek yang diamati atau diteliti. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Menggunakan kata benda, frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Ya. Untuk latihannya perhatikan buku bahasa Indonesia kalian halaman 15, tabel mengenai kehidupan Antartika dilengkapi. Saya kira demikian. Kalau kalian ingin memperdalam, kalian bisa membuka video dengan tautan atau link ini. Saya kira demikian. Sekian, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, jadi buku bahan pembelajaran ini ditulis Pak Nur berdasarkan referensi atau sumber yang sudah ada. Yang pertama adalah buku bahasa Indonesia kelas 9, kemudian buku PowerPoint Intan Pariwara yang ditulis oleh Ibu Ika Setianingsih, kemudian juga link website ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.